maksudnya ibarat bukan bapak, kamu supaya kita kata umum, nggak bisa. Gitu. Ya itu ini suaminya. Ya udah mendingan nyari mana bawa aja. Kita kasih tahu aja. Dia udah bawa polsek di mana? Udah polsek kemarin, polsek kemarin. Iya, polsek udah sering kemana itu? Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran, surah Al-Imran ayat 96, dikatakan paman dakholahu kana aminan. Orang yang masuk dalam masjid aman. Itu Al-Quran. Terus kata Mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ini apa? Gagal ini. Lu enggak tahu apa tadi. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu itu sekarang itu pemerintah. Nggak bisa. Ulama lebih tinggi dari pemerintah. Kenapa nggak ulama kemarin? Kenapa nggak ulama udah kemarin? Saya mau minta, saya tidak harus bapak saya masuk masjid rumah Allah. Betul. Rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lagi di masjid, saya hanya pakai masker. Itu kan pemerintah. Itu pemerintah. Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Kan gitu ya, Pak? Betul kan ada dalilnya. Kita ngikutin. Saya cuma nyala. Sekarang mana kamera kita Nah, mungkin full. kita sampaikan aja. Kalau Udah sampein aja, bapak ke polsek aja sekarang. Kamu sampein aja. Iya kan gampang kan? Gak usah berdebat kita. Bapak nggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Hah? ya, Bapak Bapak sampaikan. usir saya kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak bisa di sini kan. Pakai masker kan, Pak? Iya, memang nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh. Keluar bapak ini. Ini maskernya, maksudnya maskernya. Masker. Jangan masker. Bapak Keluar dari sini. Loh, tapi kan bisa saya. Lah iya. Karena itu peraturan. Mau apa? Apa lu? Mau apa? Apa lu? Mau apa? Sekarang ngapain di sini? Dia mau apa? Usir orang pakai masker di masjid, lalu minta maaf, modal materai Rp10.000. Sedang heboh video yang viral di mana seorang lelaki dimarahi karena memakai masker saat mau sholat di dalam masjid. Seperti di awal video, nampak 5 orang yang sedang berdebat, yaitu 3 pengurus masjid serta 1 laki-laki dan 1 perempuan yang ingin sholat di masjid tersebut. Laki-laki dan perempuan menggunakan masker sementara ketiga pengurus tidak. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita emang ada perbedaan antara masjid dengan pasar, kata salah satu pengurus masjid yang mengenakan jubah kuning dengan menggunakan salah satu ayat sebagai alasannya. 2 pengurus masjid lain mencecar laki-laki yang memakai masker. Salah satu pengurus mengatakan bahwa ulama memiliki aturan yang berbeda dengan pemerintah. Laki-laki yang memakai masker mengatakan dia hanya mau sholat dan mengikuti aturan pemerintah memakai masker. Kedua pengurus kompak membantah dengan keras ucapan bapak itu. Ulama lebih tinggi daripada pemerintah, kata salah satu pengurus berbaju warna merah dengan nada tinggi. Karena viral, polisi pun turun tangan menyelesaikan keributan tersebut. Ujungnya kalian pasti sudah tahu, minta maaf, tobat, khilaf, menyesal. Itulah kebiasaan Kadrun, tipikal pengecut yang hanya garang di awal, keluar-keluar tapi nalarnya tidak dipakai, otak didengkul. Ketua pengurus masjid yang bernama Abdurrahman minta maaf pada laki-laki yang diketahui bernama Roni Octaviano. Roni menerima permintaan maaf Abdurrahman dan bersedia menyelesaikan permasalahan ini di luar proses hukum. Abdurrahman juga berjanji akan mengizinkan semua masyarakat yang akan melaksanakan sholat di masjid tersebut dengan menggunakan masker. Surat permintaan maaf dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak lengkap dengan materai Rp10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, hadirin rahimahullah, pada malam ini kami bersama-sama yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bertemunya kami di sini dengan mengutarakan
pada beberapa hari yang lalu memang ada satu kesalahpahaman. Maka dari itu kami selaku takmir Masjid Jami Al-Amanah mohon maaf manakala ada kesalahan kemarin. Maka pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk masyarakat atau Indonesia, wal maksus adalah Medan Satria. Dan insya Allah setelah adanya pertemuan kita di sini, maka untuk selanjutnya kita akan siap untuk mentaati apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, yaitu diantaranya prokes, bermasker, dan atur jarak. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini ada hikmahnya. Mari kita laksanakan bersama-sama. Kita menjaga kesatuan dan persatuan kita bersama. Itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat dimengertinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut camat setempat, dia sudah 2 kali menerima laporan pengaduan pelarangan penggunaan masker di masjid tersebut. Yang pertama tanggal 14 April 2021, yang sekarang tanggal 27 April 2021. Camat bersama unsur kepolisian dan petugas Pamor sudah pernah menegur yang bersangkutan, tapi ternyata diulangi lagi. Barulah ketika divideokan dan viral, kena bumerang sendiri. Saya hanya fokus pada satu kalimat yang diucapkan oleh salah satu pengurus masjid tadi, yaitu ulama lebih tinggi dari pemerintah. Ini benar-benar ucapan yang tidak nyambung. Jadi kalau ulama lebih tinggi, boleh menentang aturan pemerintah, boleh bikin aturan sendiri yang jelas-jelas bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang lain. Sejak kapan negara ini pemimpin tertingginya adalah ulama? Apakah orang dulu pernah sekolah? Siapapun tahu pemimpin di negara ini adalah seorang presiden. Mungkin ini hanya hal sepele, tapi coba pikirkan, saat tiba waktunya ketika banyak warga yang berpikir ulama harus lebih tinggi kepada pemerintah dan pemerintah harus tunduk kepada apapun tuntutan sepihak, bedakan dengan saran dan usulan dari ulama, maka tinggal menunggu waktu. Negara ini tak berkutik, ditekan pakai agama. Awalnya ya dari sini, melalui ucapan yang tak berdasar. Pakai masker ini bukan disengaja, tapi karena ada situasi pandemi yang sedang terjadi. Tampaknya mereka tidak belajar dari gelombang COVID-19 terbaru di India. Asalnya juga dari acara keagamaan. Festival keagamaan Kumbh Mela di utara kota Haridwar dikunjungi oleh 5 juta peziarah Hindu yang datang dari berbagai daerah di India. Sebagian besar yang datang ke acara itu tidak mengenakan masker karena keyakinan yang kuat. Banyak orang datang ke sana untuk berendam di Sungai Gangga. Mereka percaya bahwa Ibu Gangga akan menyelamatkan mereka dari pandemi ini. Nyatanya, tsunami COVID, rumah sakit 1 kewalahan. Jumlah kasus positif pecah rekor berkali-kali. Dari 230.000 kasus sehari melonjak jadi 400.000 kasus sehari. Tabung oksigen jadi bahan rebutan. Jumlah kematian meningkat. Krematorium kewalahan. Vaksin juga terbatas. Negara tersebut sedang kacau balau. Itu adalah akibat keyakinan yang tidak pakai nalar. Banyak orang berpikir yang aneh-aneh saat menyikapi pandemi ini. Padahal protokol jelas, jaga jarak, hindari kerumunan padat, pakai masker, cuci tangan, simple. Nanti kalau kasus meledak lagi, yang disalahkan adalah pemerintah yang dianggap tak becus. Padahal ada sebagian orang yang tak becus, seret ulama pula. Ngeri. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwa.com, ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?